berkaitan dengan rencana kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, dan juga tadi pejabat negara yang disebutkan ya. Kalau menurut saya ini pertama membaca berita ini mengejutkan ya, karena tidak ada dan ini ternyata perpresnya juga sudah lama ya, dari 30 Juni, dan ini berlaku untuk semua ya, ASN sampai bahkan pejabat negara. Tapi memang kita harus menunggu detailnya ya, Iva ya, dari sisi peraturan Menteri Keuangannya tentunya. Jadi nanti detailnya seperti apa gitu, apakah karena ini kan peraturan ini direvisi itu kan 30 Juni, artinya sebelum ada demo besar yang terjadi di seluruh Indonesia ketika itu, di akhir Agustus gitu. Jadi kalau saya melihat ya, harusnya memang, saya nggak tahu ya, harusnya untuk pejabat negara ya tidak ada kenaikan. Apakah setelah demo ada perubahan begitu untuk aturan ini ya? Peraturannya udah lewat ya, cuman baru dipublish gitu ya, jadi baru diberitakan gitu. Tapi kalau untuk yang lain sih saya rasa ini tentu kabar bahagia ya di jelang penghujung tahun, karena kita tahu bahwa PNS ini kan juga salah satu yang menjadi, bisa dibilang kalau dari sisi konsumsi itu menjadi motor pertumbuhan ekonomi juga. Karena PNS itu, ASN ya, itu sekitar 4 jutaan lah. Kalau dari 4 jutaan itu semua membelanjakan, ada tambahan uang ini kan, bisa dibilang seperti itu, tentunya bisa mengerek konsumsi dan ujung-ujungnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya. Oke, dari Mas Luki seperti apa begitu? Tadi kan yang menarik adalah karena ini peraturannya dibuat di tengah tahun ya, cukup menarik begitu. Kemudian di satu sisi kemarin juga dalam beberapa waktu terakhir kan ada gejolak lah yang terjadi di dalam negeri begitu ya. Dan tadi peraturannya juga sekali lagi disebutkan ini kan ditetapkan pada 30 Juni lalu begitu kan, sebelum dinamika terjadi di dalam negeri ya. Nah, Mas Luki melihatnya seperti apa begitu? Ada poin-poin yang cukup menarik dan ingin di-highlight juga? Ya, pertama memang ini cukup mengejutkan karena ketika pidato di Nota Keuangan ya, 15 Agustus lalu tidak ada tanda kutip bocoran soal kenaikan gaji untuk ASN ini ya. Jadi ini tiba-tiba muncul pemberitaan seperti ini, tentunya ini cukup mengejutkan, apalagi sisa 2025 tinggal ya sekitar 3 bulan lebih sedikit lah ya. Betul. Jadi memang waktunya cukup mepet kalau ini memang mau direalisasikan di 2025. Kemudian terkait dengan kenaikan, menurut saya memang bisa dibilang cukup wajar lah kalau ada kenaikan, karena inflasi pun terus bergulir ya setiap tahun ya. Dan dalam 10 tahun terakhir ya, gaji untuk ASN hanya naik sebanyak 3 kali ya. Itu 2015 waktu itu naik 6%, kemudian 2019 naik 5%, dan terakhir tahun lalu 2024 8%. Jadi memang ada beberapa tahun yang tidak ada kenaikan sama sekali. Menurut saya ini kebijakan yang cukup bisa dibilang cukup wajar, walaupun besarannya kita belum tahu nanti akan ditetapkan seperti apa. Dan pastinya untuk para ASN, para guru, tenaga kesehatan dan lain sebagainya, tentu ini akan disambut baik. Hanya pertanyaannya, pejabat negara perlu atau tidak? Ini yang menarik untuk didiskusikan lebih lanjut ya. Perlu atau tidak sebetulnya? Karena ketika kita bicara ASN mungkin range-nya cukup panjang ya, dari sampai yang jabatannya tinggi ya. Jadi mungkin sebagian besar di antaranya memang mungkin perlu kenaikan gaji. Dan untuk ASN juga kalau misalnya kita compare kan dalam beberapa waktu terakhir, apalagi semenjak COVID-19 itu kan juga ada beberapa tahun yang sempat periode tidak naik gitu kan. Betul. Jadi sehingga mungkin ketika kita akumulasi dalam beberapa waktu terakhir, dalam rentang paling tidak 5 hingga 10 tahun terakhir, mungkin juga sudah kalah begitu dengan inflasi ya. Apalagi untuk guru misalkan dan tenaga penyuluh, ini tenaga kesehatan, ini menurut saya sangat penting juga ya, karena untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia ke depan juga dalam jangka panjang. Yang memang menarik di sini mungkin TNI, Polri, dan pejabat negara. Mungkin dalam beberapa pekan terakhir ya sentimennya mungkin agak kurang bagus nih dengan kejadian yang terjadi di Indonesia. Jadi buktikan dulu nih ya, misalnya kalau bagus kalau ya. ternyata ada peningkatan gaji, memang di sini tentunya tuntutan atas kinerja pasti meningkat juga. Ini menurut saya memang perlu diperhatikan juga ya. Menjadi 692,9 triliun rupiah. Angka ini naik 43 triliun dari target sebelumnya sebesar 650 triliun rupiah.
Persetujuan ini diambil dalam rapat kerja antara Banggar DPR dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN, Bappenas, dan Bank Indonesia dengan agenda pengesahan laporan panja-panja serta pengambilan keputusan tingkat 1 terhadap RUU APBN tahun anggaran 2026. Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah menjelaskan angka TKD yang semula diusulkan 649,9 triliun rupiah diputuskan 692,9 triliun rupiah. Kenaikan 43 triliun rupiah ini sesuai permintaan dari Komisi dan merespon berbagai pemberitaan terkait TKD. Selain dana TKD, dalam postur RAPBN 2026 yang baru, belanja negara meningkat sebesar 56,2 triliun menjadi 3.842,7 triliun rupiah. Target sebelumnya adalah 3.786,5 triliun. Kalau bicara postur APBN yang disepakati dalam badan anggaran, sebagaimana saya sampaikan tadi, yang pertama penerimaan negara dari 3.147 menjadi 3.153, artinya ada kenaikan. Bahkan kenaikan itu terjadi bukan hanya cukai yang awalnya cukai yang awalnya 334.302 menjadi 336 triliun. Kemudian PNBP yang awalnya 455 triliun menjadi 459,199 triliun. Namun pada saat yang sama, karena tingkat kebutuhan terhadap transfer daerah besar, maka terjadi penyesuaian terhadap apa? Terhadap defisit. Defisit yang awalnya diperkirakan 2,48, kita sepakati bersama pemerintah dan badan anggaran DPR menjadi 2,68. Artinya defisitnya menjadi yang awalnya 807 triliun menjadi 689.147,9 triliun. Dari PDB, sebagaimana saya sampaikan tadi, dari 2,48 menjadi 2,68. Nah, kemana saja penyesuaian itu agar keterbukaan tercipta di antara pemerintah dan Banggar. Penyesuaian itu tadi menaikkan belanja, menaikkan transfer ke daerah yang awalnya 649 ditambah 42,999,9 triliun, yaitu dari 42 katakanlah 43 triliun penambahannya. Dana alokasi umum bertambah 26,2 triliun, dana otonomi khusus 851 miliar, daerah istimewa Yogyakarta yang awalnya 500 miliar menjadi 1 triliun, kemudian dana alokasi khusus non fisik PPG tunjangan profesi guru bertambah 2 triliun, dana bagi hasil tahun 2026. Dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengajukan penambahan alokasi dana transfer ke daerah, namun dengan konsekuensi defisit anggaran yang semakin lebar. Pemerintah menambah alokasi transfer ke daerah sebesar 3,4 triliun rupiah, sehingga totalnya menjadi 693,3 triliun rupiah. Menurut Menteri Keuangan, tambahan dana ini diperlukan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan. 8%. Apabila gaji dinaikkan lagi, bisa jadi persentasenya sama dan bisa jadi berbeda. Sehingga para abdi negara bisa menunggu informasi resmi dari pemerintah.
Pemerintah akan menaikkan gaji aparatur sipil negara, khususnya untuk guru, dosen, TNI, dan Polri. Kebijakan ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025 yang disahkan Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni lalu. Dikutip dari salinan Perpres yang diunggah di laman resmi Kementerian Sekretariat Negara, Prabowo mengubah sejumlah program kerja lewat Perpres tersebut. Salah satu poin yang diubah adalah soal kenaikan gaji aparatur sipil negara. Dalam aturan terbaru, Prabowo menambahkan pejabat negara ke dalam daftar penerimaan kenaikan gaji selain ASN serta TNI Polri. Sebelumnya dalam Perpres nomor 109 tahun 2024 tentang rencana kerja pemerintah 2025 tidak tercatat ada kenaikan pejabat negara. Tak hanya soal gaji,